Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Diana Anggreni di mata pelajaran marketing. Sebelumnya, terima kasih ya dan selamat menonton dan menyaksikan pembelajaran dari Ibu ya. Pelajaran dari Ibu ya. Oke, yang pertama, Ibu akan bahas tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu filosofi bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan itu adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Konsep ini tuh menyangkut atau mencakup beberapa strategi dan teknik yang digunakan untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Berikut ini adalah beberapa komponen yang dapat menunjang dari konsep pemasaran. Apa aja ya? Kita perhatikan kembali. Nah, yang pertama itu tentang analisis pasar. Nah, analisis pasar itu ada yang namanya riset pasar. Riset pasar adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data tentang konsumen, pesaing, dan kondisi pasar. Ini membantu perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mengidentifikasi peluang dan ancaman apa saja yang akan terjadi ketika kita akan menunjukkan sebuah produk. Yang kedua, yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen atau sama berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, tempat, psikologi tentang keinginan dari konsumen, geografis dan perilaku. Selanjutnya yaitu tentang struktur dan bentuk pasar. Nah, struktur dan bentuk pasar. Nah, struktur dan bentuk pasar itu ada beberapa. Yang pertama, ada yang namanya pasar konsumen. Pasar konsumen itu pasar yang terdiri dari individu-individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Jadi pasar yang memang seperti pasar-pasar kepuk kayak gitu ya. Nah, terus ada pasar bisnis. Kalau pasar bisnis itu pasar di mana perusahaan membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi barang lain atau untuk dijual kembali. Kalau misalnya di kita tuh dekatnya ada pasar Tegal Kupuk. Nah, itu pasar bisnis. Jadi pasar yang dimana nanti dia tuh menjual barang besar-besaran, terus udah gitu nanti dia untuk dijual kembali. Ada yang namanya pasar global. Kalau pasar global yaitu pasar yang melibatkan transaksi bisnis lintas negara. Ini mencakup perdagangan internasional dan pemasaran lintas budaya. Kalau ini cakupannya lebih besar lagi ya, antar negara. Yang selanjutnya itu ada pasar pemerintahan. Kalau pasar pemerintahan, yaitu pasar yang terdiri dari badan-badan pemerintahan yang membeli barang dan jasa untuk menjalankan fungsi dari publik tersebut. Ya, biasanya pasar ini pasar dari badan pemerintahan biasanya dia nanti ada MOU-nya. Ada yang terakhir itu pasar nirlaba. Pasar nirlaba ada pasar yang terdiri dari organisasi nirlaba yang membeli barang dan jasa untuk menjalankan misi mereka. Nah, ini tentang macam-macam pasar ya. Selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ada yang namanya segmentasi pasar. Tadi juga udah dibahas ya. Segmentasi pasar itu menentukan segmen pasar yang paling menarik bagi perusahaan dan paling sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut ya. Terus itu strateginya yang pertama. Kita tuh harus tahu uniknya di produk kita tuh apa. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting tuh yang pertama, yang targeting itu memilih salah satu atau beberapa segmen untuk dilayani. Target kita tuh siapa? Target kita anak sekolah, anak remaja, usia berapa, dari usia ke berapa, atau usia dari 12 tahun sampai 25 tahun. Itu berarti usia remaja ya, sampai dengan kuliah ya. Terus usia dari usia 25 sampai misalnya sampai 40 tahun berarti itu ibu-ibu muda, bapak-bapak muda ya. Target kita siapa? Terus positioning, membangun citra produk atau merek di benak konsumen sehingga
Produk tersebut memiliki tempat khusus yang berbeda dari pesaing yang lain. Sampai sini paham ya? Selanjutnya yaitu tentang marketing mix. Ada 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk itu pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ingat, produk itu pengembangan produk yang memiliki kebutuhan dan keinginan konsumen. Produknya apa? Pengembangannya seperti apa? Ya, tapi itu harus dari keinginan konsumen produk tersebut. 4P berikutnya. P yang kedua, price atau harga. Penetapan harga yang kompetitif namun menguntungkan. Jadi harus tahu dong produknya apa, terus harganya itu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen itu seperti apa. Yang ketiga, ada taste atau distribusi. Strategi distribusi yang memastikan produk tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Yang keempat, yang keempat itu promosi. Kegiatan komunikasi. Tahu dong promosi ya? Kegiatan komunikasi untuk menginformasikan yang dimana isinya itu membujuk dan mengingatkan konsumen tentang produk yang akan kita pasarkan. Selanjutnya ada implementasi dan kontrol tentang pemasaran. Rencana pemasaran itu dokumen yang merinci strategi dan taktik kalian tentang pemasaran, yaitu anggaran dan timeline-nya. Terus selanjutnya yaitu tentang pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya yaitu mengimplementasikan atau mewujudkan rencana pemasaran sesuai dengan yang telah direncanakan oleh kalian. Yang terakhir ada evaluasi. Harus evaluasi ya. Evaluasi dan pengendalian, yaitu mengukur kinerja pemasaran dan mengambil tindakan kooperatif jika diperlukan untuk memastikan tujuan dan pemasaran hingga tercapai. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham tentang materi yang sekarang, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kalian sudah menonton dan mendengarkan materi kali ini. Tugasnya itu silakan kalian tulis resumenya atau tulis catatan penting tentang materi yang sekarang dan lampirkan daftar hadir kalian di chatnya di YouTube. Jika tidak, silakan ke KM dan tulis di buku kalian. Terima kasih. Thank you. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.